Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami banggakan seluruh peserta didik terkhusus kelas 10. Marilah senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 5, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Namun sebelum itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini tentang masa jahiliyah. Mengingat kembali atau menambah materi tentang apa dan bagaimana itu masa jahiliyah. Pada bab 5 ini titik besar tentang pembelajaran kita yaitu adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita pelajari substansi dan strategi dakwah Rasul di Mekah. Sehingga setelah pembelajaran kita selesai, diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Dari jahiliyah adalah konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Hal ini tentunya mengakar terkhusus pada masalah akidah dan akhlak yang terjadi pada saat itu. Akar istilah jahiliyah adalah bentuk kata kerja pada kata jahala yang memiliki arti menjadi bodoh. Bodoh bersikap dengan bodoh atau tidak peduli baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Penyebab terjadinya masa jahiliyah diantaranya tidak lepas dari sejarah, yang mana ketika Nabi Ibrahim dengan Ibu Hajar meletakkan atau menempatkan Nabi Ismail di Mekah, yang mana setelah era Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sendiri ke era Nabi Muhammad itu sudah beribu-ribu tahun. Sementara ketika Nabi Ibrahim mempunyai putra Nabi Ishak, yang kemudian Nabi Ishak punya Nabi Yakub, kemudian punya putra Nabi Yusuf, sampai pada akhirnya Nabi Isa, dan dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad sudah ada masa kekosongan kerasulan sekitar kurang lebih 500 tahun lebih, karena yang kita tahu Nabi Muhammad sendiri lahir pada 571 Masehi. Nah, itulah diantaranya dari Rasul terakhir Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sendiri berkisar kurang lebih lebih dari 500 tahun. Maka itulah diantaranya penyebab terjadinya masa jahiliyah, karena lamanya tidak ada risalah.
peristiwa-peristiwa di antaranya yang terjadi pada masa jahiliyah adalah ya di bawah bayang-bayang dua raksasa, yaitu Romawi dan Persia, yang mana kedua kerajaan besar itu yang pada saat itu menguasai banyaknya daerah subur yang dikuasai oleh kedua raksasa itu. Dari segi ekonomi, yaitu harta yang banyak dimiliki oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup miskin. Ya. Kemudian mengakarnya riba. Riba terjadi di mana-mana, kecurangan dalam hal jual beli pun demikian. Dari segi moral, yaitu cara-cara pernikahan orang pada zaman dahulu, terkhusus penduduk Mekah, yaitu adanya istilah nikah al-istibda. Ya, kemudian juga ada al-mukhadanah, kemudian as-sigor. Ya, diantaranya juga adalah perkawinan warisan. Ya, perkawinan mut'ah dan menggabungkan dua istri kakak beradik kandung. Dari segi moral yang lainnya, diantaranya adalah minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan. Ya, pembunuhan bayi perempuan. Ya, diantaranya juga adalah hilangnya keadilan dan keengganan menolong sesama. Hal-hal yang berhubungan dengan masa sebelum kenabian, yaitu adalah pada saat kelahiran Rasulullah SAW, yaitu penyerangan Ka'bah oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah, yang mana pada peristiwa itu dikenang dengan tahun gajah atau Amul Fil, karena penyerangan tentara gajah terhadap Ka'bah, yang mana atas kehendak Allah penyerangan tersebut digagalkan dengan Allah mengirim burung ababil untuk menyerang dengan batu kerikil yang diambil dari neraka. Kemudian Nabi sendiri ketika usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Ya, itu Nabi menikah pada usia 25 tahun. Kemudian menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun dengan wahyu yang pertama, yaitu turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Demikian pembahasan singkat untuk materi masa jahiliyah dan masa sebelum diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Rasul. Semoga memberikan manfaat dan barokah. Wal afu minkum walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.